Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Utama, NPM 17630591 dari kelas 6E reguler Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah keamanan sistem komputer. Di sini saya mengambil judul konsep hidden message menggunakan teknik steganografi dynamic self-spreading. Di sini saya ngambil dari jurnalnya yang ada, nanti saya sertakan untuk pengumpulannya. Sebelumnya saya minta maaf jika kualitas suara yang kurang baik karena tidak saya menggunakan peralatan seadanya. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Kemudahan dalam mengirimkan data atau informasi digital di zaman ini memanglah sangat mudah. Karena kemudahan itu, muncul masalah di sekitar hak cipta dan kepemilikan. Dengan teknik hidden message steganografi, informasi hak cipta seperti identitas seseorang pengarang, tanggal ciptaan, dan lain-lain dapat disisipkan atau disembunyikan ke dalam berbagai macam variasi jenis dokumen besar seperti gambar, audio, video, teks, atau file binary. Penelitian ini membahas steganografi dengan menggunakan teknik dynamic self-spreading, yang merupakan teknik menyembunyikan atau menyisipkan data dengan bantuan buffer memori sebagai media penggabungan. Jadi penelitian ini merupakan teknik menyembunyikan atau menyisipkan data. Jadi data yang disisipkan dengan bantuan buffer memori sebagai media penggabungannya. Adapun kelebihan dari teknik DCS ini atau dynamic self-spreading, di dalam jurnal di sini dijelaskan oleh penulis bahwa kelebihan teknik ini adalah pada tingkat keamanannya. Dengan belum adanya steganalisis yang mampu memecahkan keamanan dari DCS tersebut. Kemudian keamanan tersebut didapat karena dalam melakukan sistem penggabungan atau penyisipan data baru berupa file, data dipecah dan kemudian dimasukkan ke dalam bentuk binary RGB melalui proses pengukuran memori eksternal dalam sebuah komputer, sehingga digunakan perintah assembler untuk menyisipkannya. Jadi data yang diolah itu dipecah, kemudian dimasukkan dalam bentuk binary RGB melalui proses pengukuran memori eksternal dalam sebuah komputer. Kemudian perintahnya itu menggunakan jenis yang assembler untuk menyisipkannya. Kelemahan sistem DCS ini adalah pada model embedding. Kelemahan ini timbul karena bentuk output file tidak dapat menyerupai aslinya, sehingga saat dilakukan pengiriman melalui internet ataupun pertukaran data dibutuhkan waktu yang banyak karena besarnya hasil output ukuran file embedding. Jadi kelemahan dari sistem ini adalah setelah data tersebut didekripsi, outputnya hasilnya itu tidak dapat menyerupai aslinya dikarenakan filenya yang besar dan dibutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mengeluarkan output hasilnya. Teknik DCS ini merupakan embedding dengan menggunakan ini kesimpulannya teknik DCS menggunakan proses embedding dengan menggunakan metode LSB. Implementasi program dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu assembler. Teknik DCS mempunyai cara manajemen alokasi memori yang cukup baik dalam melakukan proses embedding maupun ekstraksi, sehingga tidak memboroskan pemakaian memori yang ada. Jadi di sini dijelaskan walaupun tadi kelemahannya output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang asli, tapi di sini salah satu kelebihannya yaitu pemakaian memori yang ada tidak terlalu besar dan tidak terlalu boros. Dalam program steganografi ini terjadi perubahan besar dalam ukuran file, yaitu sebelum proses embedding dengan
setelah proses embedding. Pada masa mendatang perlu kita dilakukan penelitian lanjutan dengan menggabungkan teknik DCS dengan algoritma kompresi file sehingga ukuran file hasil proses steganografi akan lebih kecil atau minimal sama dengan file aslinya. Jadi ini untuk kedepannya itu pengembangannya bisa lebih baik untuk menutupi kelemahan di sini tadi sudah saya sebutkan tadi. Kiranya itu saja yang bisa saya presentasikan, karena ini adalah poin-poin yang diminta oleh Bapak, itu adalah judul, ada latar belakang, kelebihan dan kekurangan atau kelemahannya, kemudian ada kesimpulannya juga. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.